Martial Peak Bab 800, dia akan menyesal. Beberapa saat kemudian, Yang Kai merasakan fluktuasi energi yang samar dan dia bergerak mendekat ke arahnya, segera tiba di depan dinding batu. Setelah menuangkan trukinya ke dinding ini, koridor void muncul di depannya dan dia berhenti, kembali ke dunia luar sekali lagi. Yang Kai tiba di depan pintu masuk batu biru yang sama ke makam suci Nine Heaven Holy Land yang dimasukinya. Begitu dia muncul, Yang Kai segera menyembunyikan auranya dan diam-diam menyelidiki sekelilingnya. Dia tidak yakin berapa lama dia tinggal di dalam makam suci, tetapi dia tahu itu bukanlah waktu yang singkat. Karena tidak ada orang di sekitar lagi, jelas Suhui dan yang lainnya sudah lama pergi. Ini adalah waktu yang tepat baginya untuk menyelinap pergi. Selama dia meninggalkan Nine Heaven Holy Land, dia akan seperti burung yang kembali ke langit, seekor ikan yang berenang ke laut. Akan sangat sulit bagi Suhui dan yang lainnya untuk membawanya kembali sekali lagi. Namun, setelah dengan hati-hati memeriksa situasi di sekitarnya, ekspresi Yang Kai menjadi agak aneh. Seluruh Nine Heaven Holy Land berada dalam keadaan kekacauan. Sepertinya pertempuran besar baru saja terjadi karena jejak kehancuran dapat ditemukan di sekitar. Ada banyak rumah dan bangunan di antara 9 puncak yang dindingnya rusak atau atapnya runtuh. Yang Kai juga mencium bau samar darah di udara dan tangisan kesakitan terdengar di telinganya. Tiba-tiba, Yang Kai merasakan aura kehidupan yang akrab. Orang ini sepertinya telah menyadari kehadirannya menyebabkan auranya berfluktuasi dengan liar. Yang Kai menoleh tepat pada waktunya untuk melihat Anlinger. Saintis ini, simbol kemurnian dan kebangsawanan, saat ini memiliki kain biru yang melilit kepalanya dan gaun putihnya tertutup debu dan darah, jelas dia baru saja terlibat dalam perkelahian. Ketika dia melihat Yang Kai, ekspresi kegembiraan dan ketidakpercayaan memenuhi wajah cantik Anlinger saat dia berdiri di sana dengan tercengang. Sebelum dia bisa membuka mulut untuk berbicara, Anlinger melihat sosok Yang Kai berkedip dan pada saat berikutnya muncul di depannya. Mulutnya tertutup dan gerakannya tersegel, menyebabkan dia tidak bisa menahan diri saat Yang Kai dengan cepat membawanya ke paviliun yang relatif terpencil tak jauh dari sana. "Aku akan melepaskanmu sekarang, jangan berteriak," Yang Kai berbisik. Sedikit panik melintas di mata cantik Anlinger sebelum dia dengan cepat mengangguk. Yang Kai melepaskannya dan kemudian dengan cepat mundur, jangan sampai dia salah paham tentang tindakannya sebagai upaya untuk membungkamnya. "Kamu keluar." Anlinger melihat sekeliling dengan gugup sebelum berbisik. Yang Kai dengan lembut mengangguk, "Baru saja. Kamu benar-benar keluar." Anlinger menghela nafas lega, senyum ringan muncul di wajahnya. Dia telah mengkhawatirkan Yang Kai selama ini, jadi melihatnya sekarang aman dan sehat itu seperti sebuah batu besar telah diangkat dari hatinya, menyebabkan dia menjadi rileks. Yang Kai dipaksa masuk ke makam suci adalah sesuatu yang membuat Anlinger selalu merasa dia memikul tanggung jawab besar. Selama ini, dia selalu menyalahkan dirinya sendiri sampai hal itu mempengaruhi kesehatannya. Akhirnya sekarang dia bisa merasa tenang. "Senang sekali kamu keluar." Anlinger dengan lembut menepuk dadanya, "Karena kamu sudah keluar, kamu harus segera pergi sebelum Penatua Agung atau yang lainnya menemukanmu." Mata Yang Kai berkedip saat dia menatap ke arah Anlinger dan bertanya, "Apakah kamu bersedia membiarkan aku pergi begitu saja?" "Ya." Anlinger mengungkapkan senyuman yang dipaksakan, "Aku tahu kamu tidak ingin berada di sini, mencoba memaksamu untuk tetap tinggal hanya akan membuatmu membenciku. Karena itu masalahnya lebih baik aku membiarkanmu pergi." Ekspresi Yang Kai melembut dan sedikit rasa terima kasih muncul di wajahnya. "Untuk apa kamu menatapku seperti itu? Jika kamu ketahuan, kamu tidak akan bisa pergi." Anlinger mengerutkan kening. "Aku hanya berpikir kamu terlihat jauh lebih menarik sekarang." Yang Kai menyanjung tanpa malu-malu. Wajah Anlinger memerah saat dia meludah dengan marah, "Jangan coba-coba bicara manis padaku sekarang, aku tahu kamu bukan hal yang baik sejak dulu. Jangan berpikir kamu bisa memenangkan hati aku setelah sekian lama." Yang Kai tertawa terbahak-bahak sebelum memasang wajah serius dan menangkupkan tinjunya berkata, "Ini perpisahan, kalau begitu kuharap ada kesempatan bagi kita untuk bertemu di masa depan." "Ya, cepat pergi. Pergilah ke selatan." Penatua Agung dan yang lainnya saat ini berada di utara dari tempat ini, Anlinger mendesak. Yang Kai mengangguk ringan, dengan cepat menemukan posisinya dan kemudian dengan tenang terbang ke arah selatan. Tak lama setelah kepergian Yang Kai, sesosok muncul dari bayang-bayang dan berjalan menuju Anlinger. "Ah, Penatua Yu Ying." Anlinger terkejut dan memanggil tanpa sadar.
Yu Ying menatap ke arah Yang Kai menghilang untuk beberapa saat sebelum menghela nafas dan bertanya, apakah kamu benar-benar ingin membiarkan dia pergi seperti itu? Kamu melihatnya. Ekspresi Linger menjadi agak canggung. Dia tidak tahu kapan Yu Ying telah tiba di belakangnya, tetapi dari yang dikatakan yang terakhir, jelas dia telah melihat dan mendengar semuanya barusan. Aku hanya melihatnya buru-buru pergi tanpa ragu-ragu. Tidak ada apapun di sini yang akan membuatnya ragu-ragu, kata An Linger sambil tersenyum paksa. Bagaimana denganmu? Kamu mengkhawatirkannya sampai membuatmu kelelahan, menghabiskan begitu banyak waktu bersamanya, berbagi begitu banyak kesulitan bersamanya, bahkan mengagumi dan menghormatinya. Bukankah kalian berdua setidaknya lebih dari sekedar teman? Yu Ying menatap samar-samar ke arah An Linger. An Linger menggelengkan kepalanya dengan lembut, meskipun dia memang agak menyebalkan, menurutku aku tidak layak untuk bersama dengannya. Selain itu, aku benar-benar tidak menganggapnya seperti itu, berteman dengannya mungkin yang terbaik. Benar, tidak bisa disangkal, mengikuti di sampingnya aku merasakan rasa aman yang dalam, membuatku secara keliru merasa seperti aku yang lebih muda, dan aku akan selalu dilindungi olehnya, tetapi dengan posisi tanah suci saat ini, aku tidak berpikir itu benar untuk melibatkan dia. Penatua Yu Ying, tidak bisakah kamu menyembunyikan hal ini dari Penatua Agung? Sebaiknya kita katakan saja diamati di sini. Alis Yu Ying mengerut dalam-dalam, sepertinya menimbang keputusan itu. An Linger dengan cepat memeluk lengan Yu Ying, bertingkah seperti anak manja. Menghadapi kombinasi taktik jual halus dan kasar ini, Yu Ying hanya bisa tersenyum pahit dan mengusap dahinya. Baiklah, tidak ada yang terjadi di sini dan aku tidak melihat apapun, aku tidak akan mengatakan apapun tentang ini kepada siapapun. Linger, kamu sudah kelelahan beberapa hari terakhir ini, kamu harus segera kembali dan beristirahat. Kami Penatua akan menangani masalah di luar, kamu tidak perlu khawatir tentang mereka. Semua harapan tanah suci sekarang hanya bisa disematkan pada kamu. Kamu harus rajin mengembangkan seni rahasia saintes untuk saat ini. Jika tanah suci dapat bertahan dari krisis ini, terserah kamu untuk melatih generasi baru saintes. Melihat Yu Ying menyetujui permintaannya, An Linger segera menjadi gembira. Namun, ketika mereka berdua mengingat situasi genting tanah suci, mata mereka terlihat redup. Apakah tanah suci bisa selamat dari malapetaka saat ini atau di masa depan, tak satu pun dari mereka bisa mengatakannya. Mungkin, dalam waktu singkat, semua orang di sini akan mati. Jika bukan karena kenyataan yang kejam ini, mustahil bagi Yu Ying untuk dengan mudah menyetujui permintaan An Linger. Penatua Yu Ying tampaknya cukup setuju, sebuah suara ringan tiba-tiba bergema di seluruh paviliun, sehingga tidak mungkin untuk menentukan dengan tepat di mana sebenarnya orang yang berbicara itu. Wajah cantik Yu Ying memucat saat dia dengan cepat memadatkan trukinya, berteriak agresif, siapa itu? Begitu kata-kata ini keluar dari bibir Yu Ying, sosok muncul beberapa langkah darinya, senyum yang agak menggoda di wajahnya. Bayangan berkedip surgawi. An Linger berteriak, segera mengenali keterampilan ilahi 9 surga ini. Ini adalah keterampilan gerakan yang sangat mendalam yang berguna untuk menyembunyikan kehadiran seseorang atau melarikan diri dari musuh. Pulih dari keterkejutannya, An Linger menatap Yang Kai yang tiba-tiba kembali dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, mengapa kamu tidak pergi? Yang Kai mengangkat bahunya sebelum secara tidak sengaja melirik ke arah Yu Ying. Ketika dia pergi barusan, dia memperhatikan bahwa wanita ini bersembunyi di belakang An Linger, jadi untuk memastikan berita tentang keluarnya dia dari makam suci tidak bocor, dia menyembunyikan dirinya untuk memantau keduanya. Dengan melakukan itu, dia telah mendengar percakapan antara kedua wanita ini dan tiba-tiba merasa bahwa pergi begitu saja akan meninggalkan rasa asam di mulutnya. Bagaimana kamu menipu Divine Sense aku? Aku dengan jelas memperhatikan bahwa kamu telah melakukan perjalanan jauh, kapan kamu kembali? Yu Ying menatap Yang Kai, ekspresi ketidakpercayaan yang luar biasa terlihat di wajahnya. Dia adalah Master Alam Sein Orde pertama sejati, tetapi Yang Kai masih bisa diam-diam mendekati sedekat ini dengannya tanpa dia sadari. Itu berarti bahwa jika Yang Kai memendam niat bermusuhan padanya, sangat mungkin dia akan menjadi mayat sekarang. Segera menyadari hal ini, tubuh lembut Yu Ying menggigil saat keringat dingin menetes di punggungnya, tiba-tiba menemukan bahwa Tuan Suci masa depan ini agak di luar kemampuannya untuk memahami atau mengendalikan. Tidak perlu terlalu gugup, ini tidak seperti aku akan memakanmu, Yang Kai menyeringai, sengaja tidak menjawab pertanyaan Yu Ying, ekspresinya kemudian dengan cepat menjadi serius saat dia bertanya, di sisi lain, aku agak penasaran dengan apa yang baru saja kalian bicarakan.
Apa yang sebenarnya terjadi dengan Nine Heaven Holy Land kamu saat aku pergi? Anlinger membuka mulutnya untuk menjelaskan tapi sebelum dia bisa mengeluarkan satu kata pun, Yu Ying dengan cepat memotongnya. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Karena kamu tidak ingin mewarisi posisi Tuan Suci, apakah ada gunanya bertanya tentang itu? Yang Kai mengerutkan alisnya dan merasa agak bingung. Terakhir kali dia melihatnya, wanita cantik ini telah berbicara dan bersikap sangat hormat terhadapnya, namun kali ini seolah-olah dia telah bertemu dengan musuh dan dengan kasar menolaknya. Yang Kai tidak berniat untuk tawar-menawar masalah ini dengannya, jadi dia hanya mengangkat bahu dan mengangguk. Jika kamu tidak ingin mengatakannya itu baik-baik saja, aku tidak memiliki kebiasaan untuk mencampuri urusan orang lain. Kalau begitu selamat tinggal. Mengatakan demikian, dia benar-benar berbalik untuk pergi. Tunggu, Yu Ying tiba-tiba memanggil lagi. Apa sekarang? Yang Kai menatapnya dengan tidak sabar. Ekspresi Yu Ying menjadi campuran rumit antara rasa malu dan enggan, hanya berbicara lagi setelah hening lama, jangan terburu-buru, aku akan menjelaskan semuanya padamu. Maaf, aku tidak ingin tahu sekarang. Semakin banyak aku tahu, semakin banyak masalah yang akan terjadi. Kamu, Yu Ying menatapnya, wajahnya berubah dari hijau menjadi merah menjadi biru saat dia menggerutu, bagaimana kamu bisa seperti ini? Bocah ini bertingkah laku seperti anak nakal, tanpa keagungan atau kebangsawanan sedikit pun yang seharusnya dimiliki oleh Tuan Suci. Bukankah dia memasuki makam suci? Kenapa sikapnya masih begitu menantang? Di masa lalu, setiap orang yang telah lulus ujian makam suci dan muncul kembali telah memperlakukan tanah suci sebagai rumah mereka. Yu Ying tidak bisa mengerti. Melihat wanita cantik ini kebingungan, suasana hati Yang Kai tiba-tiba menjadi sangat baik, duduk di bangku terdekat di pavilion sudut sebelum beralih ke Anlinger, katakan padaku. Anlinger melirik sekilas ke arah penatua Yu Ying hanya untuk melihatnya melotot ke arah Yang Kai dengan tajam, seolah dia tidak sabar untuk mengupas kulitnya, memakan dagingnya, dan meminum darahnya. Memahami apa yang penatua Yu Ying rasakan dengan sangat baik karena dia telah mengalami kejadian serupa berkali-kali di masa lalu ketika berhubungan dengan Yang Kai. Anlinger melakukan yang terbaik untuk menahan tawanya untuk beberapa saat sebelum mengerucutkan bibirnya dan berkata, mengapa kamu ingin tahu tentang ini? Begitu kamu tahu itu hanya akan membawa masalah bagi kamu. Dari apa yang kalian berdua bicarakan barusan, situasinya cukup serius, tentu saja aku ingin tahu. Lagi pula, kamu baru saja mengatakan kita berteman, aku tidak punya banyak teman, Yang Kai tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh. Ekspresi Anlinger sangat berubah setelah mendengar kata-kata ini, senyuman penuh arti segera muncul di wajahnya saat dia berkata, di masa depan Gou Che itu pasti akan menyesal tidak memperlakukanmu dengan tulus. Ya, dia akan menyesal, Yang Kai menyeringai, wajahnya dipenuhi dengan keyakinan. Bersambung.